Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah senantiasa limpahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini, sampai hari ini kita semua masih diberi kesempatan, dikaruniai hidup dalam keadaan yang sehat, dan insya Allah dengan karunia kesehatan yang Allah berikan, hidup yang Allah tidak pernah melupakan urusan kehidupan kita. Berikut apapun yang Allah urus adalah makhluknya termasuk kita. Baik kita dalam sehabis tidur, kembali mau tidur lagi, kemudian kita sering bangun di tengah malam, ataupun bangun pada pagi hari, itu semua adalah yang ngurusi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak terasa berapa kali kita, bahasa Jawanya, ngelilir bangun di malam hari sehabis di tengah-tengah kita tidur, seringkali kita bangun, mungkin terasa harus buang air, atau mungkin terasa mendengar sesuatu kemudian kita bangun. Toh berapa kali kita bangun atau ngelilir itu berapa kali dalam semalam. Itu bukan rencana kita, itu bukan ketentuan kita. Tapi tahu-tahu kadangkala dalam semalaman kita bisa bangun ngelilir itu 2 kali, kadangkala 3 kali, kadangkala 4 kali. Manusia tidak bisa akan menentukan, saya akan kepengin ngelilir 2, 3, 4, 5 kali dalam semalam waktu tengah-tengah tidur, tidak bisa. Itu semua adalah merupakan ketentuan dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Berikut atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, alhamdulillah pagi ini kita bisa memanfaatkan, menyempatkan diri untuk menuju ke tempat suatu panggilan, yaitu tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, itu masjid. Laksanakan sholat subuh berjamaah. Berikut pada kesempatan pagi hari ini, sambil menunggu datangnya waktu syuruk, akan saya sampaikan fadilah atau manfaat daripada Quran surat Al-Mulk, yang intinya bahwa surat Al-Mulk itu adalah merupakan satu arti daripada kerajaan Al-Mulk. Kemudian surat Al-Mulk itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah, maka disebut suratul Makkiyah. Suratul Mulk itu terdiri dari 30 ayat, dan nampak pada surat Al-Mulk itu adalah tidak panjang, pendek-pendek. Dan kita ingat bahwa surat-surat Al-Quran yang diturunkan di kota Makkah atau suratul Makkiyah itu adalah ayatnya pendek-pendek. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah seringkali disebut suratul Madaniyah. Itu ayat demi ayat adalah panjang. Kalau kita tilik dari surat yang agak pendek tapi juga panjang ayatnya,
yaitu suratul Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasul minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah, dan seterusnya itu adalah tergolong Al-Bayyinah adalah suratul Madaniyah, sedangkan Al-Mulk cukuplah pendek. Kemudian kita bacakan surat Al-Mulk ini ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Sumarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa khasir. Walaqad jazana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa jalna fiha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita mempelajari tentang keutamaan atau fadilah daripada bacaan surat Al-Mulk yang diamalkan merupakan satu langkah, satu amalan yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu dikatakan dzikir dengan baca surat Al-Mulk. Terlebih dahulu kita artikan ayat 1 sampai dengan 5. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Kita ingat sedikit, segala kerajaan yang ada di dunia ini atau yang di alam ini adalah banyak sekali. Raja yang dimaksud adalah pemimpin satu atau sebuah negara, satu negara. Itu ada yang namanya presiden, ada yang namanya ratu, ada juga yang namanya perdana menteri di dunia. Belum lagi kalau di alam yang tidak nampak, maksudnya termasuk alam jin, itu ada yang dinamakan raja jin. Lah, Allah Al-Maha satu-satunya zat yang di tangannya adalah segala kerajaan. Berarti kerajaan-kerajaan atau penguasa negara-negara yang berupa pemerintahan itu adalah milik dari Allah SWT. Karena kata-katanya yang di tangannya lah segala kerajaan. Jadi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia kuasa atas segala sesuatu. Belum dijelaskan secara rinci, paling tidak kita mengetahui bahwa apa yang ada di satu negara, yang terjadi di satu negara, apapun yang telah terjadi, yang tengah terjadi, atau yang akan terjadi di satu negara, Allah yang maha kuasa, Allah yang menentukan kejadian apa yang sudah, kemudian tengah apa yang dilaksanakan di satu pemerintahan, dan apa yang akan terjadi di satu negara yang akan terlaksanakan. Ini Allah yang menguasai dengan segala pengaturannya. Yakin bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk kerajaan-kerajaan yang ada di alam. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berikut ayat yang kedua. Beliaulah yang menjadikan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan beliaulah yang menjadikan hidup. Mati dan hidup intinya oleh Allah SWT memperingatkan kepada manusia, liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk menguji kamu, ayyukum, mana di antara kalian ahsanu amala,
yang lebih bagus amal perbuatannya. Berarti Allah telah memilih di antara manusia-manusia yang diberi pelajaran kematian dan yang diberi pelajaran hidup. Dalam rangka Allah memilih hambanya mana yang lebih takwa, mana yang lebih bagus dalam pengamalannya, mana yang lebih bagus daripada akhlaknya, baik akhlak yang kepada Allah SWT dan akhlak kepada keluarga ataupun sesamanya. Ini adalah salah satu ahsanu amalah. Amal perbuatannya baik yang khusus pada Allah SWT dan juga kepada yang lain. Baik dalam menerima ujian, cobaan, ataupun dalam menerima karunia yang menyenangkan. Semuanya merupakan ujian dari Allah SWT. Wa huwal azizul ghafur. Dan dialah maha terpuji. Siapa yang diantara kalian yang telah terbaik amalnya itu, dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Aziz itu adalah perkasa, Al-Ghafur adalah maha pengampun. Terhadap hambanya, selagi dia melakukan atau kekurangan, baik yang kurang baik dan sebagainya, kemudian memperbaiki dirinya untuk mengarah kepada yang lebih baik, inilah Allah memberikan ampunan segala kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh manusia. Dengan ampunan ini berarti kesempatan yang Allah senantiasa berikan kepada hambanya, yang dalam rangka tindakannya, ibadahnya, akhlaknya berusaha untuk yang lebih baik, bukan malah yang lebih jelek. Tetapi usahanya kepingin menjadi hamba Allah yang lebih baik dibanding dengan hari-hari atau saat-saat sebelumnya. Itu yang dikatakan Al-Ghafur, Allah akan berikan ampunan, bukan malah berbalik, yang kemarin baik menjadi jelek. Itu kalau yang kemarin baik kemudian menjadi jelek, kemudian tidak berusaha untuk memperbaiki diri, mendekat pada Allah, minta ampun, dan bahkan berjanji tidak akan mengulang lagi. Nah, yang semacam ini yang Allah tidak akan berikan ampunan. Makanya dikatakan Allah wa wal ghafur itu setelah memperbaiki diri, ahsanu amala, yang lebih baik amal perbuatannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari yang sedikit saya bacakan keutamaan daripada surat Al-Mulk tadi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang Imam Ahmad meriwayatkan sumbernya adalah dari Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah salah satu sahabat yang bisa dikatakan terdekat. Mengapa dikatakan terdekat? Karena Abu Hurairah hampir kemanapun Rasulullah itu bepergian, senantiasa Abu Hurairah ini maunya menemani terus, bahkan memang menemani. Dalam rangka dia ingin mendengarkan apa yang disabdakan Rasulullah, apa yang diamalkan Rasulullah. Dia akan menampungnya di pikiran Abu Hurairah, kemudian dimasukkan sebagai pelajaran hatinya Abu Hurairah. Kemudian meriwayatkan, bahkan riwayat-riwayat hadis yang terbanyak adalah dari Abu Hurairah. Karena apa? Karena Abu Hurairah senantiasa menemani Nabi dalam bepergian. Saudaraku, yang sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Inna suratan fil Qur'ani salasina ayatan, syafa'at di sahibiha hatta ghufra lahu, tabarakalladzi biyadihil mulk." Yang artinya, inna suratan, sesungguhnya ada sebuah surat. Suratan, sebuah surat. Kalau jamaknya suwarun. Suratun berarti satu surat atau sebuah surat. Fil Qur'ani, dalam Al-Quran. Salasina ayatan, 30 ayat. Salasun 3, salasina 30. Syafa'at li sahibiha, dengan ayat yang
30 itu adalah memberikan syafaat kepada pembacanya. Di syafaat li sahibiha hatta ghufira lahu. Bahkan di sini sebutkan oleh Rasulullah melalui sabdanya adalah memberi syafaat kepadanya sehingga diberikan ampunan. Jadi ini syafaat yang pertama bagi orang-orang yang senantiasa membaca, berzikir surat Al-Mulk. Ini akan diberikan syafaat. Syafaat yang pertama adalah ghufirallah, diberikan ampunan padanya. Kemudian diriwayatkan juga oleh 4 penulis kitab As-Sunan dari hadis Syu'bah. At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang hasan dan diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi melalui jalan Laid bin Abi Sulaim dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda. Sabdanya hadis ini menyatakan keadaan Nabi Rasulullah SAW, berarti ini dari 4 sunan yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak tidur sampai membaca Alif Lam Mim Tanzil, ini yang pertama. Dan yang kedua, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini jadi sebelum Rasulullah ini membaca yang pertama Alif Lam Mim Tanzil. Dan yang kedua yang dibaca sebelum Rasulullah tidur adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Berarti 2 surat ini yang diamalkan oleh Rasulullah di samping membaca surat-surat yang lain atau ayat-ayat yang lain dan zikir-zikir yang lain. Didahulukan surat ini. Ingat, ini adalah diriwayatkan atau ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Berikut dari Imam At-Tabarani meriwayatkan dari Abu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau tadi menerangkan, menjelaskan Rasulullah itu belum tidur sebelum beliau membaca surat Alif Lam Mim Tanzil dan yang kedua surat Al-Mulk. Nanti 30 dibaca semua yang Al-Mulk itu. Berikut dari Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, lawaditu ayuha fi qalbi kulli insanin min umati. Yang artinya, dan aku ini benar-benar ingin agar surat itu ada di hati setiap orang dari umatku. Apa yang dimaksud? Adalah Al-Mulk dan Alif Lam Mim Tanzil. Nih. Paling tidak adalah Al-Mulk. Meskipun tadi Alif Lam Mim Tanzil juga termasuk amalan yang dilaksanakan Rasulullah. Lebih hebat kalau kita bisa mengamalkan 2 surat itu sebelum tidur. Berarti menjelang tidur baca 2 surat itu. Sampai-sampai Rasulullah tadi bersabda, lawaditu, aku benar-benar annaha fi qalbi kulli insani min umati, agar surat itu ada di hati setiap orang dari umatku. Kullu insanin min umati. Yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ini adalah hadis yang benar-benar menyentuh hati. Kan apa? Dengan bacaan itu adalah Allah memberi syafaat, Allah memberikan pertolongan dengan memberikan maghfirah. Berarti segala syafaat ini adalah benar-benar dari Allah, bukan dari makhluknya, bukan dari ciptaannya. Tapi maghfirah adalah syafaatnya itu datangnya dari Allah. Kalau syafaat itu dari Allah berarti merupakan pemberian. Tapi kalau yang dikatakan syafaat selain Allah adalah minta. Minta. Mohon kepada Allah SWT. Apa yang dimohon itu adalah bisa memberikan dampak positif dan kebaikan pada yang didoakan tadi. Sehingga kalau Rasulullah memberikan syafaat itu Rasulullah berdoa betul kepada Allah. Apa
apa yang dikehendaki Rasulullah. Siapapun yang dikehendaki Rasulullah itu adalah akan mendapatkan syafaat. Sehingga syafaat itu adalah sekali lagi doa Rasulullah kepada Allah. Yang berikan pertolongan, yang berikan syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala orang menafsiri Rasulullah memberikan pertolongan. Pertolongannya pertolongan doa tadi dimintakan kepada Allah. Agar Allah mungkin memberikan maghfirahnya, kemudian Allah mengangkat dari dari neraka ke surga dan sebagainya. Itu yang dikatakan syafaat. Jadi mendapat syafaat Rasulullah adalah mendapatkan doa yang khusus besok pada hari akhir. Bukan waktu di dunia sudah ditunggu-tunggu syafaatnya. Ini maaf, ini kepada sahabat-sahabat saya, pada saudara-saudaraku, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya Rasulullah di dunia maupun di akhirat. Ini mohon untuk diluruskan. Jadi syafaat itu yang disampaikan Rasulullah adalah besok di akhirat permohonan kepada Allah untuk umatnya, insya Allah untuk kita semua. Amin. Kemudian lanjutan daripada penjelasan ini adalah setiap seseorang yang mau mengamalkan, insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT dengan maghfirahnya. Ya, berikut. Jawab orang itu, dia berkata, bacalah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada yang bertanya, mana di antara amalan apa dan sebagainya sebelum kita tidur. Kemudian oleh yang ditanya sahabat sama sahabat tadi, karena Rasulullah telah mengingatkan pada kita agar 2 surat itu di hati setiap umat Rasulullah, termasuk umat kita ini. Dan ajarkanlah kepada kami keluargamu, serta seluruh anak-anakmu, juga anak-anak muda di sekitar rumahmu, dan juga tangga-tanggamu, karena ia bisa menyelamatkan dan menjadi pembela. Sekali lagi ini, karena syafaat adalah menjadi syafaat sekaligus menjadi pembela yang akan memberikan pembelaan pada hari kiamat di hadapan Rabb-nya bagi pembacanya, dan engkau minta kepadanya agar pembacanya itu diselamatkan dari adab neraka. Jadi syafaat yang akan dilaksanakan oleh Rasulullah dan keutamaan atau fadilah, dampak positifnya, ini ada satu diantaranya mendapatkan maghfirah, berarti ampunan segala kesalahan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua adalah dengan bacaan 2 surat tersebut, termasuk Al-Mulk, adalah menjadi pembela ketika menghadap Rabb atau Tuhannya ini besok di hari akhirat. Bahkan meminta kepadanya agar pembacanya ini diselamatkan dari adab neraka. Dan dengan bacanya pula akan selamat dari adab kubur. Jadi saudaraku, yang perlu kita simpulkan dengan kita mengamalkan surat Al-Mulk, syukur sama alif lam tamjil tadi adalah satu, syafaatnya Allah akan diberikan, yaitu yang pertama maghfirah. Kemudian bacaan tersebut akan menjadi pembela, berarti akan menjadi satu saksi bahwa kita adalah pengamal daripada 2 surat ini. Kemudian syafaat yang kedua, pertolongan dari Allah yang kedua adalah diselamatkan dari siksa neraka. Termasuk diantaranya akan diselamatkan dari siksa kubur. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, maka dari itu sekali lagi mari kita berusaha untuk bisa mengamalkan bacaan surat Al-Mulk dan Alif Lam Mim Tanzil ini dengan keutamaan sebagaimana sudah kami sebutkan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Besok kita sambung lagi, barangkali masih banyak yang perlu dijelaskan, baik penjelasan daripada ayat demi ayat atau fadilah-fadilah daripada bacaan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.